Setelah kita sama-sama belajar tentang kekuatan kain terhadap gosokannya, kita akan melihat kekuatan kain dilihat dari pilingnya. Apa sih piling? Nah, piling itu adalah gundukan serat yang timbul pada permukaan kain setelah dipakai. Nah, untuk menentukan suatu kualitas kain, kita perlu melakukan uji piling ini untuk bahan-bahan yang memang sering tergosok, seperti kaos kaki tadi ya. Nah, kita melihat ini ada gambar, ini adalah contoh pil yang timbul setelah penggosokan, dimana pil itu terlihat bulat-bulat. Nah, semakin banyak gosokan, semakin besar pil ya yang dihasilkan. Kali ini kita akan mempelajari sama-sama pengujian piling dengan metode SNI 0843321996 atau ISO 12945-1. Metode ini menggunakan mesin uji ICI Peeling Box. Ya, jadi peralatan yang digunakan adalah mesin uji ICI Peeling Box tersebut. Nanti di slide berikutnya kita akan sama-sama melihat bagaimana bentuk dan bagaimana cara kerjanya. Peralatan lain yang digunakan yaitu selain mesin uji ini, kita membutuhkan kotak berukuran 9 x 9 x 9 inci, yaitu kubus ya, berbentuk 9 inch, dengan bagian dalam dilapisi gabus yang tebalnya 1/8 inch. Kemudian kita membutuhkan gunting, pena untuk menandai, tabung karet dengan ukuran diameter luar 1/4 inci, tebal 1/8 inci, dan panjang 6 inci. Kita akan lanjutkan ke cara pengujian menggunakan mesin ICI Peeling Box. Jadi kita akan mengukur besarnya atau skala peeling dengan menggunakan mesin ICI Peeling Box. Ya. Langkah yang dilakukan pertama yaitu potong kain uji dengan ukuran 5 x 5 inci sebanyak 4 buah. Kemudian jahit berbentuk tabung karet dan dipasang di bagian luar tabung karet dengan permukaan kain menghadap keluar. Jadi pastikan permukaannya itu menghadap keluar sehingga permukaan kain pada saat akan dilakukan pengujian akan bersentuhan atau akan bergesekan dengan permukaan dari box tersebut ya, yang terbuat dari gabus. Nah, agar tidak lepas, tutup pinggiran kain dengan selotip. Kemudian langkah keempat, masukkan keempat tabung karet yang telah dilapisi dengan kain uji ke dalam satu kotak ya. Jadi keempat spesimen yang sudah dibuat kemudian dilapisi oleh kain yang akan diuji dengan permukaan yang di atas, kemudian dikencangkan atau dipasangkan selotip ya agar tidak lepas, kemudian dimasukkan ke dalam satu kotak. Nah, langkah kelima adalah menjalankan mesin sebanyak 60 putaran per menit selama 5 jam. Jadi selama 5 jam ini karet akan menggosok-gosok bagian permukaan dari box tersebut, sehingga nanti akan lama-kelamaan permukaan kain itu akan timbul peeling. Ya, seperti yang kalian lihat di bawah ini ada dua gambar. Gambar pertama adalah mesin ICI Peeling Box, di mana di sini ada dua kotak ya. Nanti kotak ini akan berputar. Otomatis karet yang ada di dalamnya akan ikut berputar. Nah, kita bisa melakukan dua pengujian sekaligus. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat kotak yang dilapisi dengan gabus. Kemudian yang berwarna biru ini adalah karet yang sudah dilapisi dengan kain. Sebelum kita masuk kepada hasil pengujian, saya mencoba untuk menerangkan terlebih dahulu apa itu skala foto EMPA serta skema penilaiannya.
Di sini Anda bisa melihat ada foto, ada 5 kotak di dalamnya, kotak pertama sampai ke-5. Nah, ini adalah foto piling foto piling dengan level-levelnya. Nah, dimana level 1 adalah level piling yang paling buruk, yang paling jelek, karena terlihat butiran-butirannya sangat banyak dan memenuhi permukaan kain. Sedangkan yang ke-5 itu tidak terlihat perubahan. Jadi semakin tinggi nilainya, kain atau kualitas suatu kain menjadi lebih baik. Ini juga di sebelah kanan atas ada rating skala, sama ya. Jadi grade 1 adalah yang paling jelek, sedangkan 5 yang paling bagus. Skema penilaian adalah seperti yang terlihat di Excel di bawahnya. Jadi pada skala 5 tidak ada perubahan yang terjadi. Pada skala 4 sangat sedikit perubahan. Terlihat sedikit perubahan di sebagian permukaan kain. Pada skala 3 mulai terlihat perubahan. Terlihat gumpalan dan sedikit piling di permukaan. Kemudian untuk skala 2 terjadi perubahan yang signifikan. Gumpalan dan piling terlihat semakin jelas menutupi sebagian besar permukaan, tapi tidak semua. Untuk skala 1 perubahannya sangat besar. Gumpalan dan piling menutupi semua area. Nanti kita akan membandingkan dengan spesimen yang sudah kita uji, dia masuknya ke skala atau grade berapa. Di slide yang terakhir ini kita akan melihat contoh hasil pengujian, yaitu tes report yang disajikan. Di sebelah kiri kita bisa melihat sebuah tabel mengenai hasil uji ICI peeling box, ya, dimana di sana ada 4 spesimen yang sudah dibuat, kemudian masing-masing spesimen tersebut diuji. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa spesimen 1, 2, dan 4 memberikan nilai skala 4, sedangkan yang 3/5. Kemudian jika kita memberikan rata-rata, hasilnya adalah 4. Nah, kebetulan standar yang diminta oleh pembeli di sini adalah 5 jam grade 3. Maka apabila hasilnya adalah grade 4 setelah 5 jam pengetesan, maka kain tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan standar atau resultnya pas. Nah, di sebelah kanan adalah salah satu tes report yang dibuat oleh Intertek, ya, salah satu lab yang independen. Nah, di situ tertulis poin 3 yang saya tandai merah, tertulis peeling resistant ISO 12945 ICI peeling box, dimana ada 2 pengetesan atau 2 durasi yang dilakukan. Yang pertama adalah durasi 5 jam dan durasi 10 jam yang masing-masing memberikan hasil skala 4. Nah, pengetesan ini sudah pasti diminta oleh buyer. Jadi pembeli meminta pembuat kain untuk memastikan kualitas kain setelah pengujian 5 jam dan 10 jam, dan hasilnya sama. Kita mungkin bisa melihat bahwa setelah 5 jam kualitasnya masih bertahan, ya. Demikian pembahasan kita mengenai peeling ini. Kita akan menuju ke pembahasan berikutnya.